ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Kita cuma mau tanya, Tuhan kamu apa? Cuma itu tok sebetulnya. Pertemuan kita malam hari, Tuhan mau apa? Dan setiap kali kita bertemu kok, kalau Tuhan yang mengundang itu enak, kita tidak usah pusing-pusing. Karena apa? Ya acaranya dari Tuhan, semuanya Tuhan. Kalau mau nari ya tinggal nari, tidak usah nunggu, ayo nari aja nari gitu. Main musik ya langsung main musik gitu, tidak usah dipanggil gitu, ya. Ya mau khotbah mau ada pesan Tuhan ya bilang, nanti saya duduk di situ tetap saya ada pesan Tuhan ya tidak apa-apa gitu kan. Wong itu namanya nyantai, saya mau makan ya nanti gitu. Saya makan ya nanti dulu ya, kalau sudah selesai kita makan. Tapi saya tahu persis, saya yakin persis hari ini Tuhan mau mengatakan sesuatu sama kita. Ya, dia mau bicara untuk kota ini, untuk area ini, dan juga untuk siapapun yang hadir, saudara, diundang Tuhan untuk sama-sama. Tuhan mau apa? Dan kami bersyukur, kita bersyukur sama-sama sudah dikasih ini, ada pelangi. Ini artinya apa Pak Musa? Dia kan ini selalu ada profetiknya gitu, kan ada kuning itu apa Golkar gitu loh. Apakah kamu itu adalah Golkar, PDI dan juga Demokrat? Yang putih-putih ini apa PKS gitu. Komplit. Kira-kira apa ini? Waduh, saya ini kadang sampai sekarang pun kalau disuruh apapun tuh nggak ngerti. Iya betul, jadi kayak bangun ini atap ini, orang pikir ini tenaganya mungkin 5 atau 6 orang ya. Salah, satu orang dalam waktu 5 hari dikerjakan sendiri, saksinya yang nyotin gitu, selesai. Jadi ya kita tuh pokoknya ya gitu, pokoknya geraknya tuh yang aneh-aneh gitu loh. Jadi kalau ditanya ngapain, ditanya ini artinya apa, ya nanti biar Tuhan lewat siapa bisa bicara. Yang penting kita tuh taat. Cuman satu hal Bani, saya mau cerita dikit. Suatu ketika saya jemput si anak ini di sekolah, lalu saya tuh lagi enak-enak itu duduk di mobil ceritanya. Nah saya tuh dalam kondisi santai, sebetulnya nggak mikir apa-apa juga, nggak ngomong sama Tuhan yang ngeroh-ngeroh, yang aneh-aneh. Kalau orang profetik kan gitu. Ya enggak, ya cuma jemput nunggu sekolah gitu aja. Terus tiba-tiba tuh ada anak muda itu seusia di bawahnya WP jauh ya, seperti Nabila gitu. Bawah lagi Nabila, tak apa nih. Nah itu tiba-tiba datang itu ke mobil saya, dia cuma ngomong gini, kok corone piye tabut itu kok di rumahmu itu? Aku ya bingung, tabut apa saya bilang gitu. Karena kan kalau kita lagi zaman profetik kadang ada yang menceng-menceng nggak jelas itu. Jadi saya pun juga agak curiga gitu. Kenapa anak muda ini yang saya nggak terlalu kenal, di WA juga nggak friend ya toh, di Facebook juga nggak ngerti, di IG juga nggak ngerti. Sampai akhirnya dia bilang gitu, aku lihat ada satu tabut itu kok kanan kirinya tuh muncul kayak bunga matahari. Wah itu tambah aneh-aneh. Saya cek di Alkitab kan nggak ada gitu. Tabut itu kan pasangannya kan ya cuman tabut aja, terus tirai ruang kudus macam-macam gitu. Nah, saya tuh agak curiga, tapi saya rodok ngedek gitu. Kenapa kok tiba-tiba orang ini keluar dari kantor ke parkiran nemoni saya ngomong gitu. Aku pengen caranya biar tabut itu juga ada di rumahku. Wah, lah kowe sing ndelok kowe takok aku gitu loh. Saya sendiri gak ngerti kok. Sampai akhirnya dia bilang beberapa hal. Ada tongkat dan pedang juga. Itu kenapa kok di rumahmu? Wah, lah aku takut sopo, saya bilang gitu. Itu saya ini nggak ngerti, cuman dia ya ngomong ya, orang kenabian ya kadang agak repot saya. Ya itu di mobilmu itu, kamu dari kemarin tak lihat itu ada malaikat kok bawa pedang api. Wah, lah ini kan saya pede ya, kayak pas pampres gitu. Oh, berarti aman, ban kurang mungkin bocor ya. Orang malaikat duduk di sebelah mobil. Saya kondisi nggak ngerti. Tapi saya tanya Tuhan, ini bocah kita tenang apa enggak? Saya minta tanda. Akhirnya dia ngomong sesuatu yang saya meyakini dia memang dapat. Dia bilang gini, aku kok lihat di tokomu tuh bolak-balik tuh ada kayak tirai hitam orang nutup tokomu. Wah,
itu jawaban yang jadi konfirmasi buat saya. Kenapa? Beberapa waktu lalu Nikodeni sama Putri datang di toko, dia ya lihat hal yang sama. Itu sebulan lalu malam dari Solo, tapi ini orang Madiun. Dia lihat yang sama. Saya ngomong, oh kowe nabi tenang. Masih muda usianya. Saya sampai kaget, saya bilang, berarti yang diomong itu mungkin benar. Dan saya mikir-mikir gini, ya dia cuma ngomong gini, kok kelihatannya habis ini berkatmu tuh banyak. Waduh, berkatmu banyak. Tapi saya yang ngomong, kowe kok ngerti aku untuk omah anyar gitu. Ya kan waktu itu saya dapat rumah baru, saya mulai persekutuan di tempat ini tuh tiap hari Selasa itu bulan Januari akhir ya. Kalau dihitung-hitung tuh ya Februari, masuk Februari itu sudah 3 bulan. Dan rumusnya tuh obat edom tabut di rumahnya, diberkati. Nah itu pas momennya. Nah, makanya gua ini selalu ngomong, timingnya Tuhan. Ya, timingnya, tak apa nih ngomongannya. Berarti ini timingnya Tuhan. Saya bilang, kok ngerti kayak bentuk omahnya gitu. Dia nggak ngerti juga cerita itu. Tapi saya yakin kok tempat ini saya percaya ada Tuhan. Saya bangun taman ini tujuannya cuma satu. Saya ketemu Tuhan. Biar kayak taman Eden gitu. Jadi pagi-pagi saya sama Bu Susi itu ya doa di sini sama Pak Dewo. Saya hanya satu. Tiap pagi saya pengen ketemu Tuhan. Saya pengen yang di kitab Kejadian itu terjadi. Tiap pagi saya dengar langkah Tuhan. Dengar langkah Tuhan aja itu sudah rasanya menjawab semua persoalan. Anda butuh duit kalau sudah dengar langkahnya Tuhan dalam rohmu. Sudahlah, tidak usah minta duit. Duit itu jadi tidak penting, betul ya? Dan hari ini dia dapat tas baru. Larang ya, sudah. Ya, boleh. Jadi itu cara-cara Tuhan yang kadang kita tidak pikir. Tapi waktu beliau-beliau ini memutuskan untuk kesini, saya sendiri juga tidak ngerti. Kok Jumat gitu, saya juga bingung. Cuman kok saya tidak ngerti ini ada hubungan sama Anda. Saya sudah cerita dengan beberapa orang tuanya. Kok rasanya saya pengen kalian di tempat ini tidak kebetulan, no? Timingnya Tuhan tadi itu tadi. Sebelum kalian, istilahnya nih, sebelum kalian melakukan sesuatu yang besar nanti di Jogja, saya percaya ada mungkin di antara kita yang capek, lelah. Kok saya sense-nya itu den bagus ya. Sense-nya itu kok apa? Membasuh kaki cuman aku bingung sih membasuh sopo. I don't know gitu. Dan saya tuh paling nggak seneng yang begitu-begitu terus terang. Mau ngetik tapi nggak seneng ini. Tapi ya saya kok aduh lah, ya wes lah. Tapi saya nggak ngerti. Tapi mungkin dari sini Anda pulang nanti mungkin Anda dapat semangat baru. Aku nggak ngerti. Saya nggak mau ngira-ngira. Kalau taat ya taat aja sudah titik. Sampai saya dapat rumah waktu itu saya ini kadang mikir-mikir, apa gara-gara aku ini nurut Tuhan. Tapi pikiran itu tak jauhkan. Karena buat saya apa yang kau kerjakan untuk Tuhan tidak ada apa-apanya kok sebetulnya. Hanya satu alasan Tuhan berkati kita, Dia sayang kamu, titik. Bukan karena jasamu, engkau lakukan hal yang besar, pelayanan besar, buat ini, misteri ini, no, tidak. Hanya Dia karena Dia cinta kamu, titik. Tidak usah berprasangka, ini karena aku taat, bel. Hari ini kau taat sesok, kurang ajar, ya tak? Tidak bisa, saya pun juga begitu, sering jatuh juga lewat perkataan, pikiran, macam-macam, tidak bisa. Saya rasa bukan itu, Tuhan memberkati kita bukan karena itu. Ada satu purpose dan tidak kebetulan Anda di sini. Cuma nanti teknisnya saya tidak ngerti. Pokoknya yang saya dapatkan nanti kalian tidak kebetulan di silo, kakimu dibasuh Tuhan. Terutama yang NH mungkin, panitia NH. Ya itu aja, tapi teknisnya saya nyepak nih baskom karo anduk, tapi anduknya tidak boleh kalian bawa pulang. Anduknya itu buat pegangan saya bahwa ingatkan, ini mau babu. Jangan kemaki, ngerti nggak? Jadi kalau Tuhan nanti kalian bikin NH yang datang ribuan, ojo kemaki ini mau babu. Jadi nanti kalau saya kesana tak begowo nyanduk ini, nek kemaki loh, eling hari ini kamu just servant. Dah itu aja. Chris, thank you. Nah, pergi dulu. Ya bagi yang sedang hadir sini di sini, bumil. 7 tahun yang lalu saya berangkat ke Hong Kong juga. Dia yang menemani saya. Ini Rasul Surabaya ini. Dia yang pertama kali ngomong Surabaya is my responsibility. Surabaya itu tanggung jawab saya. 7 tahun yang lalu dia tiba aku disuruh Tuhan jadi hamba Tuhan. Saya cuma mau mengingatkan dia.
Dia bingung jawabnya gimana gitu. Bagaimana mungkin apa dia harus jadi pendeta rasa sayang atau gimana, tidak tahu. Dia bingung, saya cuma berdua. Jadi benar-benar berdua, tidak ada yang bisa ikut, saya berdua. Tiba-tiba, ya dalam discernment, karena ini waktunya youth movement. Yang youth umur berapa ke bawah maju ke depan. Nah kan saya nggak bisa, yang bisa maju cuma dia. Jadi paksa maju untuk mewakili satu generasi yang baru. 7 tahun yang lalu dia maju nari. Bayangkan Elvin nari. Maka surga itu kan Mbak Inul, Mbak semua itu tahu tak gendong kemana-mana. Mbak Surek itu ya terakhir itu nyanyi sama dia, gendong dia terus mati. Saya tak guyon, kebetulan maksudnya setelah di keluarga waktu itu meninggal, terakhir ketemu dia Mbak Surek itu tak gendong kemana-mana itu. Jadi kemudian dia duduk, dan turun semua tuh. Elvin duduk di sini samping saya, cuma aku godain, syukur. Saya kan suka godain gitu. Tuhan yang panggil, hanya Tuhan yang panggil dia, bukan saya. Ya, tiba-tiba sekarang dia mengandung, yang secara jasmani juga itu suatu mujizat. Saya tahu ya, dia mengandung generasi yang baru. Ya. 2015, 7 tahun yang lalu, saya pulang sama dia, naik pesawat, loh, berdua. Di samping saya lupa, itu mama lewat di tengah atau di kiri gitu. Lalu di tengah, di kiri, saya di jendela, dia tengah, enggak. Oh, mama lewat, dia di tengah, mana kamu tengah gitu. Ketika saya tanya, kamu dari mana? Oh saya dari Getrik. Oh the same, dari Malaysia. Saya tunjukkan Fire Conference Mama Lewa itu. Saya tidak pernah tahu pertemuan itu membuka Malaysia. Pertemuan itu 7 tahun yang lalu, ketika selesai gathering di Hong Kong, Papa Musa sudah kuat sekali tidak bisa hadir. Sudah sangat berdekat. Ini waktunya kita bawa ke Southeast Asia. Ini waktunya untuk new generation dilahirkan, generasi baru dilahirkan. Tidak tahu apa? Saya rilis ke Fire Generation. Nah, ini kayaknya ini harus kalian berangkat ke Singapura. Uang dari mana? Nggak tahu. Seperti biasa nggak tahu. Sejarah akhirnya menuliskan 70 orang berangkat ke Singapura 7 tahun yang lalu. Dan di pertemuan pertama semua naik ke panggung. Kamu tidak pernah tahu buat pertemuan itu ada pertemuan pertama Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Kemudian saya ditelepon di WA sama bapak dari Hong Kong. Hani, ini waktunya saya memperkenalkan kamu kepada keluarga. Saya tidak tahu, saya tidak ngerti bahwa di situ pendeta besar-besar dari Singapura ada semua di sana. Kemudian saya memperkenalkan teman saya, keluarga saya dari Indonesia. Ada Pak Bukti, ada Pak Tony Mulia di sana. Saya siapa? Saya mulai dipanggil, dan pada waktu itu saya cuma share seperti ini. Pada waktu itu ada api di Kalimantan, Singapura penuh asap. Saya dapat pesan, apinya dari Indonesia akan mempengaruhi semuanya. Singapura, Malaysia, semua kena asapnya, karena apinya di sana. Tiba-tiba sejak itu, ya 2015, 2016, 2017, 7 tahun. 7 tahun yang lalu lahir Giovanni Setiawan, anak saya yang kedua. Dan 7 tahun setelah itu dia sekarang mengandung lagi. Setiap 7 tahun. Kenapa Jumat? Saya baru sadar kita sedang masuk hari Sabat. Di Sabat itu cuma kumpul keluarga. Saya, ya mereka akan berdoa untuk mewakili ibu yang mengandung. Ada sesuatu yang dikandung di tempat ini. Butuh timingnya Tuhan sampai nanti satu kali. This is just a first strike. Ini hanya pertemuan pertama, tapi bukan yang terakhir. Akan lebih besar lagi, lebih besar lagi. Dan kita berusaha ketemu di Surabaya, tidak pernah bagi yang bisa. Tapi ternyata keluar Surabaya, malah ke tempat ini. Jadi ada sesuatu di tempat ini yang akan membuka ini. Karena John, ini kok tidak bisa masuk Surabaya ya? Kok malah shifting ke Caruban dulu? Ya kenapa? Karena di sini yang pintunya terbuka.
tapi nanti dari sini Surabaya akan terbuka. Kita akan di sini Mojokerto akan terbuka, di sini Kertosono akan terbuka. Dari tempat ini sampai ada perwakilan dari keluarga Ambon, Leti, semua ada di tempat ini. Jadi sebetulnya keluarga Indonesia Timur secara perwakilan sudah komplit ada di tempat ini. Itu mengerjakan itu. Dan saya percaya itu apa yang Tuhan mau. Nanti bisa berdoa apa yang Tuhan taruh di hatimu untuk generasi yang baru. Setelah itu kalau ada, kita akan perjamuan kudus. Malah di awal kita sense ini ada waktunya, kita declare sama untuk kita ambil waktu untuk mengikat dalam perjamuan Tuhan. Karena kita masuk hari Sabat. Di setiap hari Sabat kita memecah roti dan anggur. Ini waktu kita sudah jadi satu, ya. Ambil biar disiapkan dulu. Mungkin dari Ibu Surabaya. Shalom. Nama saya Elvin, saya dari Surabaya. Ya, saya sebenarnya bukan orang yang profetik, jadi saya nggak tahu juga harus, maksudnya kesini ya karena oh ya Caruban gitu ya, Jawa Timur, dan cuma tahunya cuma Caruban Jawa Timur gitu. Jadi saya saya datang gitu ke sini gitu. Tapi kalau ada apa di sini, ini apa tahu saya memang ada persekutuan gitu ya. Tapi saya persekutuan sangat profetik, saya nggak tahu sangatnya itu sampai seberapa. Tapi persekutuan profet yang saya tahu gitu. Saya cuma tahu bahwa kenapa saya kesini karena ada Jawa Timur ya gitu. Jadi ya itu dari saya tidak tahu kata apa lagi, tapi satu hal yang Tuhan katakan bagi saya tentang satu kata itu tentang Jawa Timur. Shalom, nama saya Yanti. Senang bisa ada di sini bersama keluarga di tempat ini, keluarga Caruban, keluarga Surabaya. Dan satu hal, saya sangat bersyukur bahwa dari Solo kami tidak nyangka gitu sampai mbah-mbah kami ikut gitu ya. Ya ada Mbah Ruby, ada Bu Kamto, mereka itu sudah tua-tua semuanya, tapi satu hal ada semangat di situ yang saya lihat, dan itu membuat saya sangat bersyukur sekali bisa hadir dan juga melihat orang tua kami bisa ikut, bapak-bapak yang di sini yang juga bisa hadir, bapak ibu yang dari Solo bisa lihat bahwa kita itu banyak ternyata mbak-mbak juga di sini. Jadi semangat semuanya ya, semangat untuk cari Tuhan gitu loh. Jangan kalau kita keluar gini baru kita tahu oh ternyata ya di tempat lain ini kan ternyata Tuhan lagi kumpulkan orang-orangnya. Ternyata Tuhan punya pasukannya juga gitu loh. Punya keluarga yang tua-tua juga, yang bapak-bapak juga, yang ibu-ibu juga ternyata. Tidak hanya anak muda. Jadi saya bersyukur kita semua dari yang muda, yang tua sampai mbah-mbah semuanya bisa di sini. Dan satu hal saya lihat bahwa benar-benar Tuhan mengumpulkan kita untuk mencari Tuhan sama-sama. Nah itu istri saya kan sama Elvin tidak begitu banyak suka ngomong gitu, sambil saya training gitu sambil pelatihan. Kenapa saya kok tiba-tiba bisa hamil berdua bersamaan itu? Selalu saya berdebat, ya bersamaan, kemudian hari ini pakai baju putih-putih berdua. Berarti mereka harus ngomong saya gitu aja gitu. Nah, yang satu pesannya Jawa Timur, yang satu pesannya tentang keluarga senior, semua satu generasi berjalan bersamaan. Ini Bu Sipora bisa kesini dulu biar roti biar dari atur orang lain. Kedua pasang keluarga kita ini betul-betul Marta yang selalu gerak gitu ya. Kali ini kita mau pastikan dia duduk gitu karena Marta semua gerak terus gitu, gerak ya. Mari Bu Mari, karena saya butuh Sipora gitu. Pak Musa ini kan lihat Mati Pogo misalnya. Nah ini waktunya kamu di tengah sini gitu ya toh. Nah sini gitu ya gitu. Ini kalian bergandeng tangan. Ini apa saudara? Satu ibu Solo Raya, satu ibu dari Caruban, satu ibu dari Surabaya. Untuk kita sama-sama katakan ini waktunya membangun satu jembatan dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Ya nanti
Satu kali ada seorang hamba Tuhan yang menubuati, Pak Hani, kamu coba cek Jokowi bangun tol di mana saja. Sepanjang jalan tol itu nanti Kingdom Family akan terus berjalan. Jadi sebetulnya untuk fire mission dan semuanya, cuma lihat petanya yang dibikin Pak Jokowi dengan saya mau ke situ. Coba itu Caruban ada tolnya, Madiun ada tolnya, Jombang ada tolnya. Semua yang Tuhan suruh sudah dibuatkan tolnya. Sebab itu kita bangkit berdiri, kita sama-sama angkat gandeng tangan, bukan berdoa untuk mereka, bukan. Mereka membawa sebagai seorang ibu dan rahim. Ini waktunya kami berdoa. Ya. Kami minta pemilik sofa untuk bisa ada di depan dan mulai menyiapkan diri. Haleluya, shalama ya lama ya lama ya lama shana, uralaba shana lama shana, uralaba shana, uralaba ya lama shana, kira laba ya lama shana. Kira laba shana lama shana, ya haleluya. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Setiap dari kita membawa pesan, membawa mental anointing untuk menyatakan, Bapak, eklesia tubuh Tuhan ada di tempat ini. Saat ini kami buka jalan tol yang baru, the highway dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Kerajaanmu datanglah, kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kita satukan hati, kita satukan iman. By faith, dengan iman kami percaya Tuhan. Haleluya. Dirutukan, biarlah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya atas kita yang dipuji, yang
Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk. Dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Hanya anak domba yang bisa membuka gulungan kitab itu. Dari Brebes sampai Banyuwangi, Jawa Tengah yang mewakili kerajaan Mataram, Jawa Timur yang mewakili kerajaan Majapahit. Kedua destiny dari kerajaan inilah yang disebut Nusantara. Dan malam ini terkatakan, karena kalian punya hati, aku akan membuka kitab itu. Aku akan membuka gulungan itu.
bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan berkehendak untuk mengembalikan destiny dari Nusantara. Tuhan kembalikan apa yang Tuhan sudah mulai sejak kerajaan Majapahit untuk tanah ini Tuhan. Sebab itu kami berdoa dan kami nyatakan Tuhan, jalan tol yang baru, the highway dari Brebes sampai Banyuwangi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini dibuka Tuhan. Dan kami mulai akan melihat kebangunan rohani yang baru dari gereja-gereja, dari ministry-ministry, di kota-kota, dari Brebes sampai Banyuwangi, dibuka Tuhan. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di bumi seperti di surga. Winky akan menyaksikan sedikit, setelah itu kita akan bikin covenant mewakili kerajaan Mataram dan Majapahit, sehingga semua destiny